Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami cintai, yang kami muliakan, saudara dan guru kami Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham dan para guru-guru mulia yang ada di sini, wabil khusus yang berbahagia yang telah dibuka pintu halal oleh Allah hari ini, dan semoga dibuka pintu segala kebaikan, dibuka pintu rizki, dibuka pintu amal, dan dibukakan pintu surga Ananda Ahmad dengan Sulis, Alis dengan Elis. Ketahuilah Ananda Ahmad dan Elis, ketahuilah di dalam pernikahan itu harga mati ya, jangan ditawar, harus bahagia. Harga mati dan tidak bisa ditawar, harus bahagia. Sebab tidak ada orang yang di dalam pernikahan bercita-cita untuk berantem, untuk bermusuhan. Akan tapi kenyataannya di dalam perjalanannya banyak menemukan problem karena lupa niat. Niat nikah adalah untuk mencari kebahagiaan. Bagaimana agar niat untuk mencari kebahagiaan tetap terawat dan terjaga? Ada guru, ada pembimbing, ada contoh. Dan guru kita Rasulullah SAW telah mengajarkan di dalam pernikahan ada beberapa poin kalau kita simpulkan dari ajaran Nabi SAW untuk menjaga keindahan di dalam rumah tangga, dan 10 poin lah paling tidak, tapi tidak mungkin kita hadirkan di sini. Akan tapi diantaranya ringkas saja, yakini bahwa di dalam pernikahan ini ada ridho Allah, bukan main-main. Agungkan pernikahan, agungkan pernikahan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, disaksikan oleh orang-orang soleh. Dengan mengagungkan pernikahan, orang akan menjaga nilai pernikahan. Ketahuilah bahwa orang kafir sana itu bukan mengatakan zina haram. Zina bagi mereka tetap tidak baik. Akan tapi di saat mereka tidak mengagungkan pernikahan, sehingga nilai nikah itu akan turun, tidak disadari sehingga sejajar dengan zina. Sehingga mereka tidak pernah berpikir apakah aku berzina atau nikah. Sementara dalam Islam nikah adalah agung mulia. Ridho Allah, ridho Rasulullah, surga Allah. Kalau orang paham makna ini, tidak akan orang mau melakukan zina. Dan tidak akan terjerumus dalam zina, baik sudah menikah atau belum nikah. Karena di matanya adalah nikah yang agung. Tapi di saat nikah tidak diagungkan, akan turun pangkat sejajar dengan zina, maka terjadilah orang kumpul kebo atau melakukan perzinahan padahal dia berencana untuk menikah. Karena tidak mengagungkan pernikahan. Dan hadirkan nikah adalah agung. Sentuhan tangan kita pahala, sesuap nasi yang kita berikan pahala. Lihat, capek kita seharian mencari rizki, sampai di rumah pun kita berbaring. Man amsa kalan min amali yadihi amsa mahfuran lah. Barang siapa di pagi hari, di sore hari dia berbaring, berebah, capek sehari mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarga, diampuni oleh Allah. Jadi semuanya adalah kemuliaan. Kalau orang paham makna ini, tidak akan orang terjerumus dalam zina. Kenapa dia mendahului perzinahan? Karena tidak ngerti agungnya nikah. Agungkan pernikahan. Kemudian yang kedua, jadikan pernikahan ini adalah untuk cari kawan beribadah. Kalau dia bukan kawan beribadah adalah rugi. Alis, jadikan suamimu Ahmad untuk teman mengangkat derajat di hadapan Allah. Teman untuk mencari kemuliaan. Mulai dari mencari penyempurna amal, yaitu ilmu. Mencari bekal amal, yaitu ilmu. Mencari kawan untuk menuntut ilmu. Kawan beribadah. Kawan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bangun malam sendiri mungkin berat, tapi dibantu oleh istri atau suami semakin mudah. Ngaji sendiri tidak bersemangat, tapi dengan pasangan harus lebih semangat. Intinya simpulkan bahasanya, jadikan pernikahan ini adalah untuk mencari teman, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ringkas. Sebenarnya ini semuanya sarahnya satu-satu ceramah khusus ini. Sarahnya yang pertama satu ceramah khusus, sarahnya kedua satu ceramah khusus. Yang ketiga adalah jadikan pasanganmu semakin hari semakin dekat kepada Allah. Berupaya terus. Karena yang namanya cinta itu benih yang ada di dalam hati semua orang ingin menikah. Cuman suburnya cinta itu adalah dengan dibarengi dengan yang namanya kepercayaan. Jadi kepercayaan itu menyuburkan cinta di dalam hatimu. Dan bagaimana kepercayaan kita semakin tumbuh subur? Di saat pasangan kita semakin baik. Kalau seorang suami menelpon istrinya di rumah, telepon tidak diangkat, suami akan berkata, mungkin lagi sholat duha.
Begitu juga seorang istri yang suaminya lagi pergi kantor, ditelepon kalau tidak diangkat, begitu mudah seorang istri berkata, mungkin juga lagi sholat duha. Tapi kalau pasangannya adalah orang yang fasik, bermaksiat sana sini, telepon tidak dekat sudah pusing. Jangan. Maka jadikan pasangan kita semakin hari dekat kepada Allah. Itminan, akan tenang. Ini, jadi pasangan harus semakin dekat kepada Allah. Terus ada perubahan. Mungkin hari kemarin belum, semakin baik. Dan seterusnya. Kemarin sudah baik, semakin dekat kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Di saat sendiri dia menangis. Di saat dengan pasangan yang ada adalah senyum Allah. Jangan nangis depan pasangan. Akan tapi tidak dengan pasangan yang ada adalah senyum. Suami tersenyum, suami menghibur. Istri senyum, istri menghibur. Akan tapi di saat sholat sendiri yang ada adalah derai air mata Allah. Karena dia orang yang takut kepada Allah. Yang digambarkan Nabi, perempuan yang mulia, yang membahagiakan suami. Jika kau pandang dia menyenangkan, jika engkau pergi dia menjaga kehormatan Allah. Yang keempat adalah, ringkas ini, jadikan pernikahan ini untuk cari kawan, berbakti kepada orang tua. Ini termasuk cara batin. Cara batin, ngambil keberkahan dari orang tua agar rumah tangga kita bahagia. Kuncinya sederhana, jadikan pasanganmu untuk semakin hari semakin dekat kepada orang tua. Ajari pasanganmu untuk berbakti kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Ingat. Ajari Elis, Ahmad, untuk semakin baik kepada bapak ibunya dan keluarganya. Dan Lis ajari Ahmad untuk semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya. Keberkahan dengan orang tua Allah. Jangan sampai gara-gara pernikahan semakin jauh dari orang tua. Dan alangkah banyaknya kisah Alqamah daripada zaman sahabat Nabi, setelah menikah ada perubahan, menjadikan ibunya berubah. Akhirnya ibunya marah, akan diancam oleh Nabi, akan dibakar hidup-hidup. Maka selalu ingatkan istriku, sudah telepon Umi atau belum? Uminya sudah kirim hadiah atau belum? Sama seorang istri mengingatkan suami. Sampai suatu ketika ini begitu rendahnya nilainya seorang wanita di rumah tangganya, tidak mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Suami memberikan bantuan kepada ibunya itu sudah marah-marah. Bahkan kalau perlu lebih banyak kepada ibunya, nggak ada masalah, yang penting di rumah cukup. Jadi jadikan pasanganmu semakin hari semakin dekat pada bapak ibunya. Sebab kadang dilarang. Ada suami mau berbuat baik pada ibunya, dilarang. Istrinya cemberut sebulan. Ada seorang suami kalau melihat istrinya berbuat baik sama ibu bapaknya marah. Dengan bahasa fikih yang salah faham. Bahasa ukudulijen kebalik. Kamu sudah diserahkan oleh bapak ibumu kepadaku. Kamu kemanapun tidak boleh, termasuk bapak ibumu. Salah faham itu. Mestinya kalimatnya dirubah, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin. Kecuali kepada bapak ibumu aku bebaskan engkau sebebas-bebas. Allah. Agar dia semakin dekat kepada orang tuanya. Yang kelima, sisanya nanti. Yang kelima, lakukan kewajibanmu. Elis, lakukan kewajibanmu. Ahmad, lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Ini syarahnya paling panjang dalam hal ini. Termasuk urusan nafkah. Tugasmu wahai Ahmad sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada istrimu, baik lahir dan batin. Wajib kau memberi nafkah dan wajib memberi nafkah. Elis, dengar. Akan tapi tidak, yang namanya hidup kadang. Semoga dimudahkan untuk Ahmad. Kadang suami tidak bisa beri nafkah, maka ketahuilah wahai istri, jangan banyak menuntut. Kadang seorang istri hanya bisa menuntut seorang suami itu di saat pulang ke rumah dan dia tidak bisa membawa rizki. Sebelum pulang sudah gemetaran, takut karena tidak bisa membawa uang. Jangan sampai di rumah ditambah dengan takut muka sang istri. Alangkah indahnya jika seorang istri berkata, abang ada duit atau tidak? Tidak sayangku. Subhanallah, abang tidak usah gentar, tidak usah. Aku insya Allah masih bisa bersabar. Kalau aku lapar di dunia aku bisa bertahan, tapi kalau sudah aku di neraka aku tidak bertahan. Jangan beri aku yang haram, Allah. Ini istri yang soleha. Begitu sebaliknya, jangan banyak menuntut wahai Ahmad. Istrimu manusia biasa, kau nikah bukan dengan malaikat, dia ada kekurangan. Ada saat-saat menjelang haid sudah berubah sifatnya kadang-kadang, dan mungkin dia sakit dan seterusnya. Ada kekurangan, dia manusia. Maka lakukan kewajibanmu, jangan mikir apa yang akan mereka berikan kepadamu. Lakukan isi. Elis buka pintu. Jadilah, ambillah kaidahnya Siti Khadijah Al-Kubra. Elis dengar ini. Ada Elis kan? Dengar kaidahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Waktu setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, orang heboh wanita Mekah. Lalu mengucapkan selamat, alangkah senangnya wahai Khadijah engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya, gambarannya itu, engkau menikah dengan orang seperti Rasulullah.
Dijawab oleh Sayyidah Khadijah Kubra dengan kalimat sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikir adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Sederhana kalimatnya. Mulai dari kalimat, jangan sampai kita mengucapkan kalimat dia yang sakit, akan tapi bagaimana kalimat kita indah. Berpikir bahwa kita menyenangkan pasangan, seorang istri pun berpikir demikian, akan indah. Dan urusan sampai macam-macam, termasuk di dalam urusan hal yang sangat pribadi. Jangan hanya, mohon maaf, urusan sangat pribadi ini majelis mulia, dan yang sangat pribadi ini kadang juga dilupakan untuk menjadi suami yang cerdas di dalam hubungan suami istri. Ketahuilah, seperti engkau ingin melihat istrimu cantik, suami pun, istrimu pun juga ingin melihat engkau ada sedikit dandan. Bagaimana Nabi kalau masuk kamar istri beliau menggunakan siwak, meyakinkan kalau beliau sudah bersih diri, mencelupkan tangannya, diusap kepala beliau yang ganteng beliau itu, agar tidak terlihat acak-acak rambut beliau, pada rambut beliau selalu rapi, dandan, pakai minyak wangi deh, begitu. Begitu juga seorang istri. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pikir bagaimana istrinya, istri beliau senang. Kita pun demikian. Dan jangan hanya seorang suami di saat mendatangi istrinya di saat ada syahwat, lalu mendatangi istrinya dan tidak pernah berpikir apakah istriku senang atau tidak senang. Nabi Rasulullah, Nabi marah seperti seorang suami, seperti seekor binatang mendatangi betinanya. Tidak ada mukaddimah. Istrimu punya hidung yang dia ingin mencium bau harum, punya telinga yang ingin dengar kalimat indah, punya mata yang ingin memandangmu lebih pantaslah. Itu adalah istri, dan juga engkau. Jadi suami istri hendaknya di dalam melakukan hubungan yang sangat pribadi harus ada persiapan. Makna persiapannya, makna adalah menyenangkan pasangan, bukan aku mau bersenang-senang, menyenangkan pasangannya. Jadi kita harus mungkin sampai ke yang gitu, wahai para suami, kalau pulang tuh jangan langsung ke rumah, mampir pom bensin sana ada, usap muka, jangan bau keringat dibawa pulang ke rumah. Mampir pom bensin dulu. Ngapain mampir pom bensin? Jadi ini adalah satu kegiatan. Jadi lakukan sesuatu yang menyenangkan istrimu dalam hal yang sangat pribadi. Jangan hanya mencari kesenangan diri. Harus kita berpikir, apakah istriku puas atau tidak, senang atau tidak, sampai urusan semacam ini. Termasuk urusan makan. Sampai bagaimana Nabi SAW, ini ceritanya panjang, kita tutup. Nanti harus ada silsilah panjang yang menciptakan keindahan, dan akan tapi jangan keindahan dalam hayal, semuanya harus dimasukkan ke rumah kita. Nabi itu lihat, menghibur istri beliau. Suatu ketika Siti Aisyah itu minum air, lalu Nabi SAW meminta, wahai Aisyah, aku minta air minum yang kau minum itu. Nawilini, iya, berikan aku air minum yang kau minum, Aisyah. Siti Aisyah memberikan segelas air minum yang sudah diminum separuhnya oleh Siti Aisyah, diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengambil gelas tersebut, lalu didekatkan ke bibir Nabi dan diputar gelas tersebut, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah ditempelkan bibir Rasul SAW qasdan minhu, dengan sengaja menunjukkan kalau tidak jijik dengan bekas Siti Aisyah. Termasuk urusan ibadah. Rasulullah datang ke Aisyah, malam ini adalah malammu, jika engkau izinkan aku akan ibadah, aku akan ke masjid i'tikaf. Karena Siti Aisyah tidak bisa ikut karena waktu itu dalam keadaan udzur. Ya Rasulullah, mungkinkah aku melarangmu? Silahkan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu ini jatahnya Siti Aisyah. Dalam riwayat lihat Nabi Muhammad SAW setelah itikaf ibadah di masjid, manggil si Aisyah. Istri Aisyah nggak bisa masuk, mengeluarkan kepalanya. Tolong sisirin aku Aisyah. Allah, kepalanya dikeluarkan. Lihat masalah. Dalilnya orang kan tidak masuk masjid, si Rasulullah mengeluarkan kepala, Siti Aisyah menyisiri dari luar. Menunjukkan kalau beliau perhatian, biarpun urusan ibadah harus ingat. Sampai bahasa sederhana, kalau sudah sama istri di rumah banyak bercumbu bermesraan, ibadah dikurangi sedikit. Kalau istri tidur, sholat yang banyak. Begitu sebaliknya, untung-untung diajak ibadah bareng. Masya Allah, baca Al-Quran bareng, ini bareng. Ini diantaranya. Jangan mikir senangnya sendiri ya, tidak cukup ya, senang sendiri. Akan tapi kalau kita sudah bisa menyenangkan pasangan, maka itulah hakikat kebahagiaan, kita menyenangkan pasangan. Ini saja insya Allah ringkas, karena waktu isyraq sudah matahari terbit. Kita hendaknya melakukan salat isyraq ditambung dengan salat duha. Masih ada 5 poin lagi, insya Allah ketemu nanti khususnya. Baik, ini saja, mohon maaf kepada para yang hadir semuanya, semoga hidup indah. Dan tadi diisyaratkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Arifin, menyederhanakan pernikahan. Menyederhanakan pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang akan mudah berkah. Aqalluhunna muhura. Wanita yang mempermudah pernikahan akan diberkahi oleh Allah.
Allah mashkuk man syakka ala ummati, ya Allah persulitlah orang yang mempersulit pernikahan termasuk di dalamnya. Kalau karir dikejar nanti sambil berjalan, karena iyakunu fuqara yuhnimullah. Orang fakir niat karena Allah, bukan menikah karena ingin mengambil hartanya orang. Menikah karena Allah, dibuka pintu rezeki Allah. Iyakunu fuqara yuhnimullah, niat karena Allah. Amin ya Allah. Termasuk kaya ilmu, kaya harta, kaya semuanya, maka niatnya karena Allah, maka jangan sampai salah niat. Iyakun karena Allah. Dan kemudian setelah itu ayo kita baik-baik. Dan jika ada sesuatu di rumah tangga, tentu ada, namanya istri kita bukan malaikat, suami bukan malaikat. Ingat, jangan banyak menuntut. Insya Allah sampai di sini saja. Semoga Allah berikan keindahan dalam rumah tangga kita, bahagia dunia akhirat. Yang adalah senyum, yang ada candaria, yang ada adalah kebahagiaan. Tidak ada susah, dan jangan bikin susah pasangan. Semoga ini adalah suami yang bakal membahagiakan istri, istri yang bakal ke suami, suami istri di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.